ada nggak? Nggak ada juga barangnya. Kalau tidak salah sih bawangnya lebih kecil-kecil ya. Palsu tidaknya sih tinggal dicek aja namanya. Kalau ada nanti semut, banyak tambahan. Banyak tambahan untuk meningkatkan Meningkatkan sistem imun. Jangan minum obat yang mengandung ibuprofen. Jika sahabat menyukai program ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Mari bersama peduli Indonesia. Jahe Iya. gitu ya. Atau ada yang lain Prof, yang bisa jadi diusulkan karena beberapa masyarakat kan banyak sekali tuh ya mengkonsumsi ini. Vitamin C misalnya, seperti saya kan vitamin C. Tuh. Dan betul nggak sih Prof, kalsium? Karena katanya karena kalau kita mengkonsumsi kalsium tuh badan jadi anget kan. Jadi saya tuh tiap hari kalsium, vitamin C. Itu katanya ya? Katanya. Aduh, Nah iya, itu iya. kan karena Mudah-mudahan iya kita makanya kebetulan rujuk kan ada ke Prof. profesor datang jadi Ya kalau dari informasi khusus teman-teman yang di di bidang farmakologi ya sama farmakologi bahan alam gitu ya, memang ada beberapa yang direkomendasikan sebagai peningkat imunitas. Nah ini menarik nih buat masyarakat karena Ya, jadi alternatif yang bisa digunakan dimanfaatkan oleh masyarakat, betul Prof ya? ya betul. iya, Nah, ini ada beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain yang tadi sudah kita bahas tentunya ya. Ya. Ada bawang putih. Bawang ya. putih. Ini highly recommend. Ya ini kalau dari teman-teman yang ahli nutrisi ya dan juga ahli kimia bahan alam tentu yang paham juga tentang farmakologinya, di antaranya ya tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk COVID-19 selain tadi ya vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, kemudian vitamin D, vitamin E ya. itu baiknya yang alamiah atau yang dalam bentuk obat juga nggak Saya kira dalam bentuk suplemen juga tidak. suplemen nggak masalah ya. Iya. Hanya pada kondisi saat ini masyarakat juga sepertinya menyerbu juga ya. Iya. Ya semua diserbu. Bisa jadi yang susah obat-obatan, nyarinya. bahan store alam. di apotek maupun di Habis. toko obat bisa jadi sudah ini Kosong juga. Tapi bentar Prof, kalau yang berupa minuman ya vitamin C itu bisa nggak sih? Ya bisa Juga yang penting vitamin C. Memang vitamin C Suplemen yang atau apa kan ada. high dose ya, jadi yang 500 mg Miligram. gitu ya. Nah ini juga jangan sampai nih masyarakat ya atau para spekulan tadi disebut bawang putih. Ya. Bawang putih sekarang masih sebetulnya ketersediaannya masih lumayan. Mudah-mudahan tolong ya Besok ini. habis langsung. Ya, jangan sampai ketersediaan Jangan sampai karena borok-borok. aduh ini masyarakat membutuhkan gitu ya. Karena jahe merah Prof, Masya Allah. Saya beli terakhir Iya. sudah 100.000. Saya tadi telepon lagi, ada persediaan, ada berapa? 200.000 per kilogram jahe merah. Ini Masya Allah, masih ada yang nggak punya hati, Nah, itu. menimbun dan lain Ya, sebagainya respect banget gitu ya. tuh. Itu pun sekarang kalau nanya lagi 200.000-nya mau beli ada nggak? Nggak ada juga barangnya. Prof. Gitu. Apalagi Prof selain yang tadi disebutkan? Ya ini dari kolega-kolega ya, jadi merekomendasikan tadi selain bawang putih, ya, kemudian propolis, Bagus juga Prof ya, propolis. kemudian bawang tiwai. Cuma bawang tiwai ini yang ada di Indonesia itu yang menanam itu agak sulit ya, tidak banyak gitu ya. Bawang tiwai. Bawang Tiwa itu seperti apa sih? Saya nggak tahu. Kalau tidak salah sih bawangnya lebih kecil-kecil ya. Tapi saya juga hanya beberapa kali melihat yang namanya bawang tiwai. Ya. Tapi saya kira masyarakat nanti bisa browsing seperti apa sih Bawang tiwai ya. tiwai gitu ya. Apalagi, Prof? Kemudian echinacea ini juga Echinacea, ya. ini juga saya kira di pasar sudah mulai sulit diperoleh tuh. Ya. Itu kan sudah ada yang dalam bentuk beberapa bentuk obat suplemen Prof ya. Iya, betul. Prof dan ya memang di era sekarang ini wah Masya Allah Iya. luar biasa banget. Makanya Prof mungkin perlu terobosan-terobosan buat masyarakat yang
nggak mampu lah membeli ya. Kalau Nah, untuk iya. orang yang secara ekonomi Iya. keuangan memadai, mereka bisa beli berapapun suplemen mereka beli. Tapi Suntik masyarakat vitamin yang C ada. iya, yang sama Iya. sekali nggak mampu. Ya, nggak Iya, mampu. iya. Bahkan untuk sekedar yang Iya. biasanya jahe aja mampu, sekarang beli Iya. jahe aja nggak sanggup misalnya. Ini kan mengerikan, Prof. Mungkin alternatifnya Nah. ada lagi, Prof. Iya, ini bisa juga apa namanya teh hijau ya. Teh hijau, oke. Kemudian kalau tadi yang suplemen, Jangan-jangan ya, gunung jangan rusak habis nih teh itu. suplemen zinc tadi kan sudah umum ya apa Oke. namanya gitu. Kayu manis, Kayu ya, manis. kemangi ya, Kemangi juga. kemangi ya. Kemudian Yang biasa makan pakai pecel lele. oh ya ya. Ah, iya. Kemudian ada jinten hitam, cengkeh, zaitun ya, itu bisa juga di Jadi kalsium nggak ngaruh ya? kalsium itu apa namanya kalau biasanya kalau orang yang suka mengalami apa namanya kram dan lain sebagainya ya. Tapi kan kalau batuk-batuk itu juga bisa Kram juga ya, Bang, kram ya? juga itu. Kalau batuknya sangat apa namanya Hebat. sangat intens Sangat ya, intens. batuk berat itu juga bisa. Maksudnya hanya kram di otot gitu ya. Tapi biasanya ya apa namanya lebih bagus tadi yang tadi ya. apa tanaman-tanaman apa namanya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Atau kalau buah-buahan misalnya, Prof. Karena kan ini betul-betul fenomenanya luar biasa ya. Ketika ada sesuatu yang, oh ini kayaknya bisa, langsung diborong dan lain sebagainya. Masyarakat kecil udah nggak terjangkau lagi yang selama ini. Jangan-jangan kemangi pun yang tadi ya, biasanya sama pecel lele aja sekarang udah nggak bisa lagi kita mengkonsumsi pakai pecel lele akibat tayangan ini gitu ya. Atau alternatif lainnya misalnya, Prof, buah-buahan yang katakanlah tomat misalnya, Prof, yang saya dengar juga kandungan vitamin C-nya kan tinggi sekali. Ya ya, selama diketahui tadi ya banyak mengandung vitamin C, kemudian vitamin E, ya, Alpukat vitamin mungkin, D Prof, ya? mungkin bisa dimanfaatkan juga. Ya. Jadi bisa kombinasi. Kalau memang tadi stok di pasar kita kesulitan membeli, saya kira bisa alternatif tadi yang saya sebutkan tadi. Baik. Satu lagi, Prof. Ini menarik, Prof, karena kalau di ajaran Islam kan madu yang ya itu sudah ada di surat An-Nahl yang tentunya walaupun saya agak ngeri juga nih ya nyebut madu, tiba-tiba madu di pasaran juga jadi melonjak juga. Tapi menurut Prof bagaimana nih, Prof? Ya memang kalau pengalaman saya pribadi ya, jadi kalau saya batuk apa namanya itu juga minum madu ya. Tapi dengan catatan tadi Madunya asli? Madunya Ya, betul-betul memang dari peternakan atau memang dari lebah alami ya. Kalau kita mengkonsumsi madu yang juga asal-asalan gitu ya, apalagi ternyata campurannya gula, terus yang mengkonsumsi juga penderita gula, penderita diabetes malah memperburuk misalnya. Terus buat masyarakat sedikit saja, Prof, misalnya membedakan madu ya, ini kan penting nih buat ibu-ibu dan masyarakat gitu yang ini benar-benar asli yang bisa membantu kesehatan. Seperti apa, Prof? Yang sederhananya ada nggak sih, Prof? Aduh, kalau madu saya juga sebenarnya kurang tahu, tapi saya tahunya hanya memang di dalam madu itu ada sukrosa, kandungan sukrosa, gula gitu ya. Tapi ini gula produksi dari lebah ya. Tetapi ada satu lagi memang saya juga lupa senyawanya ya. Dia punya aktivitas antibakteri. Jadi di lab di sekolah farmasi sudah ada yang meneliti efektivitas dia sebagai antibakteri. Oke. Tetapi Madu sekali asli lagi, ini susah ya, Prof ya? jadi ada Membedakan macam-macam. palsu. Kalau palsu tidaknya sih tinggal dicek aja apa namanya tingkat kadar gulanya gitu mungkin. Itu kan harus di lab berarti. Iya memang harus di lab. Nggak ya. bisa punya memang lain, ada juga sih apa namanya pengujian tradisional itu Oleh diteteskan gitu ya ada. Pakai semut. Iya, Kalau katanya. disemutin Katanya gitu. Iya apa namanya Oh, ada berarti semut. banyak tambahan. banyak tambahannya. Iya. Nah ini yang antara apa saintifik dengan praktis dari masyarakat itu. Iya. Tapi kalau sebagai apa dia punya aktivitas antibakteri gitu ya. Jadi itu memang sudah ada buktinya. Jadi di situasi Tapi khusus apakah dia sekali lagi bisa langsung sebagai antivirusnya itu memang belum.
Tapi Untuk meningkatkan meningkatkan imun, sistem imun saya kira tetap memang bisa dimanfaatkan. highly recommended Ya, ya, Prof ya. ya. Oke. Jadi saya sempat baca juga ada info tambahan dan ini dari WHO. Jika ada gejala sakit terkena batuk, pilek, panas tinggi, jangan minum obat yang mengandung ibuprofen. Ini akan menambah hidup virus corona COVID-19. Jadi yang saya tahu ada ibuprofen, kemudian kalau yang dianjurkan dari WHO ini adalah yang mengandung paracetamol. Betul, Prof ya? Ya mungkin tadi kaitannya dengan apa namanya reseptor AC2 tadi. Oh, masih ada hubungannya Jadi dengan yang ada tadi, Prof ya? hubungannya itu. Jadi kalau obat-obat yang meningkatkan apa namanya reseptor AC2 itu ya memang sebaiknya di apa namanya tidak digunakan. Tidak digunakan. Tetapi tentu ini harus pasien harus konsultasi dengan dokter ya. Baik. Jangan memutuskan sendiri. Ya. Jadi semua obat semua tentunya harus dalam rekomendasi dan pengawasan dokter. Ya. Ya, Prof ya. Tapi kalau misalnya ada di rumah katakanlah ada sisa-sisa obat, ini kan juga harus hati-hati, Prof ya. Ya. Karena untuk jenis misalnya flu, sakit yang berbeda, jangan walaupun gejalanya sama misalnya sama-sama demam, jangan sembarangan dikonsumsi. Iya. Yang terbaik adalah misalnya kalau adanya paracetamol bisa dulu ya Bu. Pertolongan pertama bagaimana, Pak? Kalau paracetamol saya kira aman ya. Jadi ya memang lebih baik menggunakan obat-obat yang apa namanya kandungan utamanya paracetamol ya, dibanding dengan ibuprofen. Tapi ini sekali lagi Tetap harus rujukannya dokter. konsultasi dengan dokter ya. Ini nih Mbak Winda, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masih apa ya, masih mengganjal dan ibu-ibu banyak sekali pasti pertanyaan tentang hal ini. Mungkin hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya, jadi sekarang itu banyak karena kan susah didapat ya. Sekarang kemanapun cari hand sanitizer itu udah nggak ada, susah. Tapi sekarang banyak juga yang bikin. Itu apa sih sebenarnya bahan-bahan apa untuk hand sanitizer itu yang apa sesuai dengan ketentuannya gitu. Karena banyak yang bikin misalnya dia beli lidah buaya dan alkohol, dia bikin kecil-kecil sendiri karena memang aku lihat memang beredar di media sosial itu caranya seperti itu gitu. Apa itu benar apa enggak sih gitu? Ya memang untuk bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membuat hand sanitizer itu memang macam-macam ya. Yang pertama adalah alkohol. Ya, jadi alkohol tentu 70% ya. Kandungan alkoholnya minimal tadi 70% ya. Itu minimal. Itu juga ada rentang aktivitasnya berapa lama dia mematikan bakteri ya. Tapi memang tidak semua hand sanitizer juga bisa mematikan virus juga gitu. Iya. Kalau yang alkohol? Yang alkohol itu kalau dari apa namanya catatan yang kami peroleh ya, jadi kebetulan kami juga membantu Kementerian Kesehatan terkait dengan produk untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi ini mungkin salah satunya atau misalnya untuk etanol 80% ya. Jadi memang dia bisa dimanfaatkan untuk mikroba ya. Efektivitas dalam waktu apa namanya setengah menit itu dia bisa mematikan seperti itu. Untuk Tentu virus kalau sendiri? Untuk virus itu memang yang apa namanya sering direkomendasikan, maksudnya selain bakteri juga virus itu adalah kloramin T, tapi ini juga mungkin persediaan di apa namanya supplier bahan kimia itu juga sudah tidak sulit, ada atau ya. sudah terbatas sekali. Tapi untuk pencegahan memang dengan alkohol 70% saya kira apa namanya juga sudah cukup memadai. Hanya tadi apa namanya ibu-ibu di rumah itu jadi jangan berkurang, nanti banyak aloe veranya yang lebih banyak itu kan tidak punya aktivitas antibakterinya gitu. Tapi udah cukup belum sih Prof, kalau misalnya lidah buaya dan alkohol itu udah cukup atau belum? Kalau tadi alkoholnya 70% Ya, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tapi Karena kalau ditambah-tambah nanti alkoholnya berkurang. kan turun.
Persentasenya. alkoholnya. Jadi nambahinnya kebanyakan ya alkoholnya Tapi itu turun. pun kita harus tetap sering ya, karena kekuatannya cuma berapa sih? Sekarang ya? Sebenarnya kan dia bisa 20%. mematikan tadi kan setengah menit ya. Iya. Setengah menit, antara setengah menit sampai 1 menit lah ya. Memang kalau sering pakai itu nanti juga harus cuci tangan juga. Lama-lama kalau ada aloe vera dan sebagainya kan tidak nyaman juga. Betul. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah cuci tangan. Nah itu ya, itu Nah, yang saya cuci mau tangan tanyain. itu Terbaik yang- cuci tangan. Yang terbagus. Kalau kita kesulitan mendapatkan air dan sabun antiseptik, itu baru kita menggunakan hand sanitizer. Sekarang sabun Jadi juga susah. jangan semuanya pakai hand sanitizer, nanti ya memang jadinya habis gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita bisa menemukan air dan sabun antiseptik itu sudah cukup. Sabunnya harus antiseptik ya. Iya. Nah, kembali Prof tadi kaitannya memang hand sanitizer lah ya. Jadi memang ini kan semua marak nih, semua Iya. membuat sendiri dan lain sebagainya karena memang stok di supermarket, di minimarket, di mana-mana juga habis sehingga masyarakat berinisiatif sendiri membuat gitu ya. Baik yang pelarutnya alkohol atau yang non alkohol. Sebetulnya yang terbaik nih Prof kalau misalnya Prof kan dari pihak kampus ya. Ya. Kalau saya sih membayangkan begini, ini kan perlu sebuah standarisasi, nggak sembarangan juga karena masyarakat bikin tidak bermanfaat kan percuma juga. Iya. Padahal solusi terbaik malah sebetulnya Iya. cuci tangan saja pakai sabun Iya. selesai. Ya. Jangan kemudian Iya. karena latah gitu ya bikin saja hand sanitizer, padahal cuci tangan pakai sabun selesai. Simpel itu. Nah, tapi kembali Iya. ketika memang air itu tidak Ya, diperoleh iya. dengan mudah, maka membutuhkan hand sanitizer. Apa enggak misalnya Prof dari ITB lah katakanlah membantu masyarakat untuk produksinya yang katakanlah memang terstandarisasi. Ada dua alternatifnya, memang dibantu memproduksi sehingga masyarakat tinggal mendistribusikan. Ya tentu tetap dibeli, Iya. tapi harga bisa ditekan misalnya. Ya ada kebijakan-kebijakan yang ini kan situasinya darurat lah katakanlah Iya. seperti itu sehingga setiap komponen bangsa, elemen masyarakat, kemudian juga pihak yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang bisa jadi cukup bisa untuk memproduksi, membantu masyarakat. Apa nggak sebaiknya dikerahkan juga ke sana, Prof? Seperti apa pandangannya? Ya kalau kami di kampus misalnya kan, ya punya fasilitas terbatas, kemudian juga bahan-bahan juga sangat terbatas. Tapi kalau kami memberikan supervisi bagaimana cara membuatnya, kalau ada industri rumah tangga yang memang tentu harus izin dari Dinas Kesehatan. dinas terkait ya Oke. untuk bisa distribusikan secara massal. Jadi berkenan nih Prof ya. Jadi dari pihak ITB, ya pihak kampus kemudian mensupervisi ya katakanlah pelatihan. Walaupun ini kan agak repot juga nih kalau bicara pelatihan karena kan kembali nanti kerumunan massa dan lain sebagainya. Mungkin nanti kami juga sedang mendiskusikan ya bentuk edukasi kami dari kampus itu seperti apa. Salah satunya tadi ya merekomendasikan bahan-bahan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian bagaimana cara membuat sanitizer ya. Saya kira masyarakat bisa membuat sendiri, tetapi tentu untuk keperluan sendiri. Kalau untuk komersial tentu catatannya itu Bang ya. catatannya Catatannya tidak Itu. untuk komersial karena sesungguhnya itu juga butuh perizinan. standarisasi yang Ya. tepat gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi terbatas, kalangan terbatas, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Ditunggu loh Prof. Ya. Itu ditunggu Kemudian secepatnya. satu lagi kami juga coba bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai bahan baku seperti itu. Kami coba fasilitasi kerjasama dengan pihak tripartit lah, misalnya ada yang punya bahan tapi dia tidak punya fasilitas. Nah, kami coba hubungkan dengan industri yang punya fasilitas untuk membuat dalam skala besar. Tapi tentu kami dari kampus inginnya nanti kalau dihasilkan ya ke masyarakat, kalaupun dijual itu harus yang terjangkau lah. lah. Jadi jangan Mengambil mengambil untung keuntungan. pada kondisi yang memang masyarakat sangat membutuhkan. Ini dalam waktu singkat bisa nih Prof? Kami mungkin dalam minggu-minggu ke depan. Nggak hari-hari nih Prof? Kalau ya maksudnya Hari nih Prof? kita rencananya minggu ini. Nanti Kita, kayak minggu ini ya. minggu ini kita coba sudah ada komunikasi dengan beberapa pihak. Ya. Mudah-mudahan 7 hari udah bisa tersedia buat masyarakat minimal wilayah Ya, Bandung dan kita sekitarnya Prof. kita coba ya. Nanti tentu bukan
bukan kami yang memasarkan, Iya, iya, dari iya, pihak iya, perusahaan yang punya izin gitu. Iya, baik. Jadi daripada masyarakat misalnya kan juga kreatif sendiri, Iya. ujungnya mahal juga. Iya. Ya sudah mahal ternyata tidak sesuai standar. Dan Kita kemasannya dicampur-campur mahal sendiri, sekarang. campur-campur, Iya. alkoholnya turun, akhirnya juga nggak efektif. Iya, iya. Kan gitu. Kalau tadi difasilitasi pihak kampus bekerja sama dengan pihak swasta, tapi pihak swastanya katakanlah tidak mengambil keuntungan di situasi seperti ini, ujungnya masyarakat bisa dapatkan harga yang memang terjangkau. Terjangkau, ya. Ya, mudah-mudahan Prof dari nggak sampai Syukur-syukur 7 hari. syukur-syukur perusahaannya dengan dana CSR gitu. Oh amin amin, malah wah itu bisa membagikan bagi-bagi gratis Prof ya. ke masyarakat. Itu kami himbau ya, Ah. kami himbau betul buat para pengusaha, para pemilik perusahaan farmasi. Ayo saatnya Bapak Ibu yang saat ini punya perusahaan besar, bangsa kita sedang dalam situasi yang kritis, situasi yang membutuhkan pertolongan tangan. Jadi ayo bantu produksi. Sebetulnya kalau kebayang Prof kalau vitamin C, vitamin E diproduksi massal, kemudian setiap rumah tangga dibagikan Iya. juga gitu ya, sehingga nggak kalut lagi. Karena toh nggak perlu yang seperti itu kan nggak perlu menimbun banyak gitu ya. Betul nggak Prof? Iya, ya. Jadi kami di Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi, kami coba dengan dana terbatas, kami membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu ya. Kita coba distribusikan atau memberi satu adalah masker ya. Karena kalau terpaksa keluar rumah itu kan harus jaga diri, jadi perlu masker. Iya. Kemudian yang kedua kita juga dengan dana terbatas tersebut kami coba memberikan vitamin atau multivitamin yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu kan bicaranya keterbatasan dana nih Prof. Ya. Ya, artinya sebetulnya kalaulah kita bicara keterbatasan dana dengan ini sifat bangsa Indonesia nih gotong royong di tengah situasi yang saat ini ya ini berdampak buat semua, nggak bisa cuma bilang berdampak buat sekelompok masyarakat, tapi betul-betul semua akan terkena dampaknya. Kenapa enggak kita misalnya memang ada menggalang dana khusus, nanti koordinasi juga dengan pihak pemerintah karena itu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pihak katakanlah perguruan tinggi atau yang lain-lain yang mampu memproduksi itu dengan memenuhi standar tidak lagi terkendala secara finansial, ya, dan masyarakat bisa betul-betul mendapatkan produknya yang berkualitas dan sesuai dengan standar. Ya, saya kira saat ini menjadi tantangan bagi industri farmasi ya. Ya kita himbau lah, Prof ya. Maksudnya kita himbau mereka juga punya peran yang positif untuk proses pencegahan maupun penyembuhan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi perlu kerjasama semua pihak ya. Jadi tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat juga perlu membantu. Juga dunia swasta itu sangat diharapkan untuk kontribusi. Baik, catatan positif bahwa kerjasama yang baik antara komponen pemerintah, ya perguruan tinggi, dan yang paling utama sebetulnya masyarakat. Ya, kesadaran pribadi-pribadi masyarakat untuk saling bantu, saling bekerja sama, guyup gitu ya, guyup dalam konteks positif, bergotong royong untuk sama-sama keluar dari situasi yang tentu ya kita tidak harapkan seperti ini, Prof ya. Ya, ada barangkali saran untuk masyarakat Indonesia ya? Ya, dengan kondisi saat ini yang sangat membuat kita sangat prihatin dan juga risiko tinggi gitu ya. Jadi tentu kami berharap masyarakat bisa mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya kita harus stay di rumah atau tinggal di rumah untuk sekian waktu ya. Satu, tinggal di rumah ya. Nah, ini buat semua perhatikan betul. Tinggal di rumah kecuali sangat-sangat urgent. Ya, kalau nggak urgent banget sudahlah tinggal di rumah. Belajar di rumah. Belajar di rumah ya, kemudian kerja di rumah. Kerja di rumah. Ibadah di ya. Rumah. Jadi tentu ya tadi untuk menghindari kita bertemu dengan banyak orang yang probabilitas terhadap penyebaran COVID-19 ini cukup tinggi. Karena saat ini sebelum kita dites itu kita tidak tahu orang sehat pun itu bisa menjadi pembawa virus ini. Karena itu kan muncul gejalanya kan nanti baru 2 minggu rata-rata ya, 2 minggu. Jadi kita tidak tahu kita sering ketemu dengan orang sehat pun bisa jadi teman yang sehat itu juga membawa virus. Oleh karena itu memang sudah saatnya kita saling membantu
agar apa namanya istilahnya pandemik ke COVID-19 ini bisa segera terputus gitu ya. Jadi kita tinggal di rumah. Jadi kalau memang tidak sangat penting itu ya kita tinggal di rumah bersama keluarga kan lebih bagus, ya kan? Dan tadi tingkatkan sistem imun dengan jadi mengkonsumsi tadi apa yang sudah kami sampaikan ya. Cuma apa namanya itu kan banyak alternatif ya. Tentu mudah-mudahan kami berharap bahan-bahan itu tetap tersedia di maksudnya di pasar ya. Dan teman-teman yang memang punya bisnis di mensuplai bahan-bahan tersebut, saya kira ini saatnya Bapak Ibu sekalian untuk berkontribusi kepada negara dan bangsa Indonesia untuk kesehatan kita bersama dan untuk mencegah pandemik COVID-19 ini berlanjut ya. Kita banyak pelajaran yang kita peroleh dari Wuhan, kemudian yang terakhir dari Italia dan sebagainya. Saya kira kita perlu kerjasama semua pihak. Baik Prof, ini terima kasih sekali, luar biasa waktunya, percakapannya dan informasinya. Mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa diluruskan dari informasi-informasi yang tidak bisa jadi tidak diterima dengan baik ya, tidak akurat. Jadi ada beberapa hal saya coba simpulkan. Pertama, Bapak Ibu sahabat-sahabat semua tidak perlu khawatir mengkonsumsi bahan-bahan alam ya, yang kalau muncul kekhawatiran minum jahe, minum kunyit, minum temulawak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan percakapan kita di pagi hari ini bisa menjawab hal itu. Itu insya Allah aman ya, tetap dikonsumsi tapi tidak boleh menimbun ya Prof ya. Tidak boleh menimbun gitu ya. Dan tadi juga ya ada banyak hal yang sudah kita bahas dan mudah-mudahan ini bisa betul-betul membangun kesadaran baru, dan yang paling penting ya mari kita bersama bersatu melawan coronavirus dan membuat bangsa ini cepat keluar dari situasi krisis yang ada saat ini. Prof, terima kasih. Terima kasih. Salut buat para medik Indonesia, kita kasih support. Oh iya. Baik, betul. Satu lagi, ini yang paling luar biasa ya, dari kami semua, dari saya pribadi, dari Pak Winda, Bang Kali juga dari Prof ya. Kita sangat prihatin dengan meninggalnya beberapa tenaga medis, tenaga kesehatan yang memang mereka jadi garda terdepan. Mereka menangani, lelahnya luar biasa. Bahkan bisa jadi tidak boleh pulang Prof ya? Tidak boleh pulang dan resikonya nyawa. Dan ini sudah terjadi. Jadi dukungan kami buat seluruh tenaga medis seluruh Indonesia ya, salut kami yang luar biasa. Kami nggak bisa berbuat seperti itu, hanya seperti ini yang bisa kami buat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan situasi terbaik lah buat semuanya sehingga pandemi ini segera berakhir. Begitu Prof? Iya. Terima kasih. Baik, Prof, ini dari gerakan ya, dari program We Care Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama peduli ya. Bapak perlu dicantumkan ini We Care, C-nya merah, ya C ini Corona. Jadi kita peduli betul luar biasa. Kita membuat sebuah gerakan yang bisa membantu masyarakat. Jadi dengan kaosnya pun kalau diskusi ngobrol itu apa sih C maksudnya gitu ya. Kita bisa memberikan edukasi untuk masyarakat yang inilah yang bisa kita bantu, ini yang bisa kita perbuat. Kami nggak bisa berbuat seperti para medik, seperti tenaga medis yang begitu luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini sedikit saja bisa berkontribusi buat bangsa ini. Prof, mudah-mudahan berkenan. Tetap menjaga jarak ya. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih, Prof. Mangga. Terima kasih banyak. Demikian pembahasan kita hari ini dalam program We Care Indonesia. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk sahabat We Care. Dan sampai ketemu di program We Care Indonesia selanjutnya. Salam antusias.